Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Sobat PPA, selamat datang di podcast SMK Bakti Praja Adiwana edisi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Adiwana, Bapak Ervan Suparmono, SPD MK, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Bakti Praja Adiwana, dan tak ketinggalan pula siswa-siswi SMK Bakti Praja Adiwana yang saya banggakan dan saya cintai. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita dapat dipertemukan di bulan yang penuh suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Oke, kedua kalinya salam tak lupa kita curahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang bintang seperti saat ini. Nah, ini ada pepatah nih teman-teman, bahwasanya tak kenal maka tak cinta. Oleh karena itu kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Reza Gunani sebagai moderator yang akan memandu acara kali ini, yaitu acara podcast Ramadan SMK Bakti Praja Adiwana. Nah teman-teman, tentunya di sini saya tidak sendiri nih. Nah, di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang akan memberikan suatu informasi atau wawasan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bisa dimulai nih dari Ibu nih, paling cantik ya. Monggo Ibu bisa sapa dulu permisa di rumah. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Ariza Puspitarani. Jabatan di sini yaitu guru BK. Gimana nih kabarnya? Baik kah atau tidak kah? Kalau kabar alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah Ibu. Oke, selanjutnya nih dari sebelah kiri apa kanan nih? Kanan Bu Ariza ini ada Bapak siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Sabri Mubarok. Di sini Kampung Mapel PABB. Oke, PABB apa berarti agama? Iya, atau dulu biasa dikenal dengan PAI gitu. Oke, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini ngapain Pak? Alhamdulillah untuk di bulan suci ini ya, kami menyibukkan diri dengan tadarus, terus dekat dengan musola, karena ya bulan puasa itu bulan yang sangat istimewa. Kita itu disuruh untuk banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul sekali. Karena ini kan 1 tahun sekali ya Pak. Iya, betul. Seharusnya kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Oke. Nah, sebelum ke intinya teman-teman, kita harus tahu nih apa sih itu kenakalan remaja dan apa itu tawuran, apa itu perang sarung. Mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Ariza nih, selaku guru BK di SMK Bakti Praja Adiwana. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih ya Kak Riki untuk kesempatannya. Kalau kita membahas tentang kenakalan remaja ya, kenakalan remaja itu perbuatan ya yang dilakukan oleh anak remaja yang melanggar nilai, tata tertib, kemudian aturan, kemudian norma, serta melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Oke, berarti yang berkaitan dengan mengganggu umum ya di masyarakat, berarti termasuk kenakalan remaja. Betul sekali. Apakah bayi malam-malam nangis itu termasuk kenakalan remaja? Tentunya tidak ya. Kenapa? Konteksnya karena berbeda. Oke. Nah, Pak Sarul ini kan guru agama nih. Kira-kira konteks Islam nih ya berkaitan dengan kenakalan remaja itu apa? Untuk menurut pandangan Islam, konteks tentang kenakalan remaja ya mungkin seperti hanya anak-anak yang menerjang hukum syariat Islam, di mana di agama Islam itu ada hukum haram, tetapi banyak ini di kalangan remaja tidak berpikir 2 kali melakukan mungkin ya kayak berkelahi, terus ada juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, itu kan sudah jelas dihukumnya haram, tetapi mereka menerjang. Nah, anak-anak remaja yang menerjang hukum syariat Islam itu kategori kenakalan remaja. Wah, itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Yang seharusnya nih di bulan yang penuh suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, seharusnya kita itu lebih berbanyak beramal soleh kepada Allah. Jangan melakukan maksiat. Ada api kalau nggak ada Nggak ada asap. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Nggak ada tawuran kalau nggak ada penyebabnya. Nih menurut Bu Ariza nih selaku guru BK yang mungkin bisa biasa mengatur anak-anak kayak yang bermasalah nih, kira-kira
faktor penyebab anak-anak melakukan tawuran, contohnya itu perang sarung itu kira-kira apa nih? Kalau faktor penyebab ya, kita sebelum masuk ke faktor penyebab mungkin kita harus cari tahu dulu ya, apa sih itu fenomena perang sarung yang terjadi saat ini. Oke. Nah, kalau aksi semacam tawuran di jalanan ya ini, mereka itu saling menyerang dengan berbekal kain sarung tentunya, dan di ujungnya itu diikat. Yang membahayakan itu Kak, di dalam ikatan sarung itu biasanya ada batu, kemudian ada juga yang naruh gear atau sajam gitu. Sajam. Bahaya sekali itu, membahayakan sekali apa ya? Sangat membahayakan. Sedangkan menurut Pak Sarul nih, kira-kira hal apa sih yang harus kita lakukan biar terhindar dari hal-hal negatif tersebut? Ya, menurut saya berkenaan dengan anak remaja sekarang yang melakukan perang sarung itu, pertama mungkin kurangnya pengetahuan agama. Karena bagi mereka yang mengetahui ilmu agama khususnya di FAN atau cabang akhlak, ya, budi pekerti, mereka akan berpikir dua kali saat melakukan sebuah tindak kekerasan, yang mana kekerasan itu akan merugikan banyak orang. Nah, dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa kita orang muslim itu diperintah untuk menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu juga penting buat pegangan. Anak-anak yang melakukan perang sarung itu kadang mengabaikan semuanya, ya berasal dari ego mungkin, atau mungkin ejekan di sosmed dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke. Nah, menurut saya sendiri juga kayak, kenapa sih anak-anak itu melakukan kenakalan remaja, terutama ini perang sarung? Mungkin karena pemahaman kapitalis sekuler. Ini sangat mewabah di masyarakat yang saling bermunculan ya Bu. Contohnya munculnya paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa laki-laki tuh keren kalau mereka tuh bisa berkelahi gitu, mereka kuat gitu. Nah, ada hadis nih yang saya pernah baca atau saya lihat bahwasanya orang yang kuat adalah orang yang bukan orang yang pandai berkelahi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa dan nafsunya. Kira-kira Pak Sarul setuju nggak dengan hadis tersebut? Saya sangat setuju sekali, karena memang Nabi dulu pada saat melakukan perang, itu perang yang pertama, perang yang sangat besar bernama Perang Badar. Iya, perang Badar. Nah, saya ingat. Terima kasih dibantu. Perang Badar itu Nabi melakukan peperangan dengan kaum kafir Quraisy, di mana jumlah Islam itu sangat tertinggal jauh. Tetapi atas izin Allah, jumlah itu tidak menjadi potensi untuk kemenangan atau kekalahan, di mana jumlah yang tertinggal itu Islam akhirnya mengalami kemenangan, dan para sahabat itu bersukacita, ya, mereka merayakan, ya, mereka berkata bahwa hadza jihadul akbar, jihad yang besar, karena muslim itu sedikit, kafir Quraisy itu banyak. Tapi apa sikap Nabi? Nabi bersabda, "La, tidak, ya, hadza jihadul asghar," kata Nabi. Ini adalah jihad kecil. Sahabat pun bingung. Ya Nabi, kita melawan ribuan orang dan kita jumlahnya sangat terbatas. Kenapa disebut jihad kecil? Lalu sahabat bertanya, bagaimana yang jihad besar itu seperti apa? Nah, lalu Nabi menjawab, jihadul akbar adalah memerangi hawa nafsu, di mana seorang muslimin muslimat, ya, memerangi hawa nafsu itu dari lahir sampai meninggal dunia. Musuh yang sangat nyata. Oke, ini juga ada informasi ya di info tebal bahwasanya telah dilakukan atau kejadian di suatu desa di Kabupaten Tegal itu perang tawuran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan 13 anak itu diamankan. Kira-kira pendapat Bu Ariza mengenai hal itu kira-kira gimana? Pendapat saya tentang hal itu ya, yang pertama sih disayangkan sekali ya, karena kejadian ini dilakukan oleh anak di bawah umur lah ya. Kemudian pastinya ini semua kan tidak jauh dari apa sih sebenarnya penyebabnya terlebih dahulu. Kenapa mereka sampai bisa melakukan hal seperti itu? Tadi mungkin kita belum membahas juga ya Kak ya penyebabnya ya. Iya, penyebab. Nah, mungkin kalau dari penyebabnya sendiri itu yang pertama menurut saya itu ya kurangnya pengawasan dari orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua, remaja sekarang itu tidak bisa meluapkan emosinya dengan baik.
Jadi mereka itu tidak tahu nih cara meluapkannya gimana, cara menyelesaikannya gimana agar emosi mereka itu stabil. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini saling peduli. Jadi saling pedulinya dengan lingkungan itu kurang sekali. Oke, berarti peran orang tua itu sangat penting ya buat anak ya. Peran. Dan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya itu juga sangat penting ya. Kira-kira nih buat Pak Sarul nih, kira-kira cara mendidik apa menurut Islam kepada anak-anak ya, terutama untuk orang tua itu yang menurut Islam itu gimana? Ya, untuk pendapat menurut Islam atau kami mewakili dari pendapat Islam itu, saat orang tua ingin mendidik anak, yang pertama adalah orang tua itu harus menjadi contoh terlebih dahulu. Jadi sebelum orang tua itu mendidik anak, ayo jadilah uswatun hasanah dulu. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum menyebarkan Islam, Nabi Muhammad sudah memperbaiki diri sendiri, ya akhlaknya, budi pengertiannya dan seterusnya. Makanya orang tua semuanya punya kewajiban untuk bersikap pada diri sendiri, memperbaiki diri. Nah, setelah orang tua ini sudah berusaha semaksimal mungkin, baru apa yang mereka lakukan ditulakkan ke anaknya. Ya kita ambil contoh saja lah, saat orang tua itu menyuruh tidak nonton TV, ya dimulai dari dirinya sendiri, orang tua. Jangan nonton TV. Nanti kalau orang tuanya masih nonton TV, anaknya dikasih teguran, anaknya bilang mama aja nonton TV gitu kan. Ya yang penting seperti itulah. Dan kalaupun dalam Islam itu ya yang namanya anak memang diwajibkan berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua juga punya kewajiban mendidik anak ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kekerasan, tidak dengan apa istilahnya kepentingan pribadi. Ya, maksudnya tidak dengan egois. Ya, harus dengan tuntunan agama Islam. Kira-kira buat kita biar agar bisa menolak ajakan tersebut itu gimana ini? Kalau untuk menolak sendiri ya, itu kembali lagi ke kesadaran diri sendiri nggak sih Kak? Karena kan setiap orang itu kan punya prioritas sendiri ya. Dia prioritasnya mau seperti apa? Mau nggak sih membahayakan orang lain? Iya, betul. Kalau kita sendiri kan sebisa mungkin kan tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan diri sendiri. Karena kita sadar gitu loh. Nah kembali lagi orang yang melakukan itu mungkin kesadaran dirinya kurang. Itu menurut saya. Nah sedangkan menurut agama nih, nah bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari ajakan dan lain sebagainya? Yang perlu dicatat pertama, di dalam Islam itu menekankan kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan poin berkumpul dengan orang-orang soleh itu menjadi salah satu poin tombol hati atau bagaimana biar bisa taubat di dalam hati. Nah, dan itu juga menjadi hal yang sangat penting saat kita berkumpul dengan orang soleh, dengan ustadz di pengajian, dengan kiai, dengan habib. Itu pasti di situ kan pembicaraannya, lingkup pembahasannya pasti sesuatu hal yang positif, yang baik. Maka munculnya adalah dia akan condong dengan sesuatu yang baik. Oh, berarti lingkungan masyarakat juga sangat penting ya buat membangun siswa-siswi. Oke. Nah, ini saya mencatat nih bahwasanya tuh manusia gampang banget dipengaruhi oleh masyarakat. Otomatis ke masyarakatnya tuh harus kondusif, yang ada semangat amar ma'ruf nahi munkar dan fastabiqul khairat. Hal terkecil atau hal yang paling independen bagi setiap manusia ya tadi kita bahas di awal, memerangi hawa nafsu. Dimulai dari situ. Nah, berkenaan dengan fastabiqul khairatnya, ya yang paling penting adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dalam segala hal. Ya, dimana hal itu baik, yuk kita harus saling memacu. Ya, tetapi saat hal itu negatif, buruk, ya kita tinggalkan. Kembali ke makna takwa itu sendiri, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu, Mas. Oke. Ini barangkali Bapak Ibu guru mau tanya Riki, boleh banget nih soalnya Riki yang nanya terus, gantian nih barangkali mau tanya pendapat Riki gitu, tapi ya semoga Riki bisa jawab sih ya. Sesuai pasti siswa PPA itu ya insya Allah ya. Masya Allah. Dari Bu Arisa dulu monggo. Oke, kalau susah Bu. Tidak lah ya. Ibu mau tanya dong, ini gimana reaksi Kak Riki ketika melihat atau menyaksikan kejadian tawuran yang ada di jalanan? Oke.
Kalau contoh saya itu dalam posisi melihat tawuran, mungkin yang pertama tuh Panik ya. karena takut jadi sasaran ya, walaupun saya tidak salah apa-apa, terus saya jadi sasaran kan namanya mah gitu. Bisa ke rumah sakit atau bisa kemana aja kan. Jadi yang pertama tuh saya khawatir, dan dua mencari tempat perlindungan yang aman, dan juga mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk segera ditangani. Seperti itu. Tapi memang benar sih Kak, daripada kita ikut terlibat kan, ikut terlibat itu kan ininya banyak sekali ya, bisa kita terluka, kemudian mungkin kita bisa dijadikan saksi pada saat itu. Daripada kita terlibat, mendingan kita menghindar dan sembunyi ya. Jawabnya memang betul sih ya, cari aman aja lah ya. Aman. Siapa tahu kan ada batu Kelempar terus kena ya. kan nggak jadi ikut lebar. Gitu. Iya sih, betul juga sih. Oke. Nih selanjutnya nih, soalan terakhir nih. Kira-kira peran SMK Bakti Praja Adiwarna agar siswa-siswinya itu agar terhindar dari hal-hal tersebut itu kira-kira ngapain? Apa hal yang dilakukan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kami mencegah ya agar anak-anak kami tidak terlibat di dalamnya ya. Yang sering kita lakukan adalah sosialisasi tentunya. Sosialisasi itu bisa secara klasikal, bisa juga dikumpulkan secara umum. Kemudian ada juga kita biasanya ada pamflet, kemudian himbauan, ajakan, ya tujuannya agar mereka selalu mengingat bahwa harus menghindari hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang membahayakan diri sendiri lah ya. Kemudian kalau dari BK-nya sendiri, itu kami juga ada yang namanya credit point Kak. Kredit Ya. point. Apa itu credit point? Kalau credit point itu berarti ketika kamu misalkan Kak Riki ada melakukan suatu pelanggaran ya, itu berarti sudah masuk ke credit pointnya, dan di credit pointnya itu sudah terperinci dari mulai keterlambatan mungkin sampai penggunaan senjata tajam atau tawuran, itu ada semua di sana. Nah, biasanya kalau yang credit point ini terpenuhi, nanti jadi ada langkah-langkah selanjutnya nih. Pertama misalkan kayak pemanggilan orang tua terlebih dahulu, kemudian nanti pemanggilan orang tua lagi, sampai kepada kalau memang sudah parah sekali ya kita mohon maaf dikembalikan ke orang tua. Seperti itu. Oke, dari Pak Sahrul. Ya, untuk kita guru agama di SMK Bakti Praja Adiwarna, untuk menanggulangi ramainya perang sarung itu kita membuat kesibukan, di mana SMK Bakti Praja Adiwarna mengadakan yang namanya pesantren Ramadan. Nah, jadi kita dengan agenda, dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pembina agama di sini, ada setiap harinya 2 kelas bergilir, ada yang 3 kelas. Di sana kita melakukan kegiatan berupa tadarusan, sholat duha, ada juga tahlilan. Yang terakhir nanti ada tausiah dari perwakilan guru agama. Ya, tentunya kami selipkan tuh di dalam tausiah tersebut, kami selipkan tentang bahaya kenakalan remaja, perang sarung, tentang apalagi manfaat ataupun madorotnya, ya bahaya negatifnya itu sangat besar sekali. Jadi saat kita mengadakan pesantren Ramadan itu ya harapannya tidak cuman membekas pada saat itu, tetapi dibawa pulang sampai ke rumah. Yang terakhir, kita juga mengisi kegiatan di bulan Ramadan itu dengan beberapa agenda, termasuk ada yang namanya zakat fitrah ya di sekolah sini untuk menanamkan peduli dengan lingkungan masyarakat ya, yang dikoordinir oleh guru agama SMK Bakti Praja Adiwarna. Seperti itu Mas Rizky. Oke, jangan lupa guys, zakat fitrah di SMK Bakti Praja Adiwarna ya Pak. Tanggal berapa nih kira-kira? Nah ya, untuk zakat fitrah itu dikumpulkan tanggal 3 April. Nanti kita panitia pesantren Ramadan itu menyediakan tempat di mana tempat itu akan dikumpulkan zakat fitrah. Nanti di hari selanjutnya kita akan membuat sebuah kupon yang mana untuk masyarakat sekitar dari SMK Bakti Praja Adiwarna. Dan tentunya nanti kita juga punya data dari BK, anak-anak yang tidak mampu, yatim piatu itu juga masuk ke bagian dari yang menerima zakat fitrah tersebut. Jadi dari kita untuk kita dan masyarakat semua. Oke, Masya Allah tabarakallah ya. Nih sebelum saya tutup nih, kira-kira mesti ada kesimpulan nih masing-masing berkaitan dengan kenakalan remaja yaitu perang sarung. Mensikapi keadaan yang ramai tentang perang sarung, saya memberikan pesan dan saya memberikan himbauan kepada seluruhnya saja warga Kabupaten Tegal, khususnya anak-anak remaja
Ingat, kalian punya masa depan yang masih panjang. Janganlah kalian kubur masa depan kalian dengan sikap egois, dengan arogan. Ya, dimana orang tua kalian pasti menunggu hasil dari kalian belajar, hasil dari kalian usaha di masa muda kalian, dan nanti kalau kalian bisa menjaga, tidak ikut perang sarung, ya semuanya akan bisa tercapai. Ingat, semuanya tidak ada yang instan. Seperti itu pesan saya. Tuh, ingat teman-teman, nggak ada yang instan. Oke, Bu Ariza mungkin sekarang kesimpulannya. Kesimpulan Kak Riki. Iya. Ternyata sudah sampai kesimpulan ya. Akhirnya ya. Gini, kalau menurut Ibu sih ya, harusnya memang para remaja ini ya memiliki kesadaran diri. Kemudian karena kita suasananya masih dalam bulan Ramadan, sehingga harusnya para remaja itu dilibatkan dalam aktivitas ya Ramadan. Aktivitas pada bulan Ramadan kan banyak sekali ya, sehingga mereka itu merasa memiliki Ramadan. Nah, jadi dari rasa memiliki Ramadan ini kan pastinya mereka juga tidak akan menodai Ramadan dengan aksi-aksi perang sarung kemudian dan tawuran. Seperti itu sih. Oke. Nah, akhirnya kita berada di ujung kegiatan ya, atau penghujung acara di podcast Ramadan SMK Bakti Praja Adiwana. Sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat dua narasumber kita. Ini ada Ibu Ariza sama Pak Saul yang telah memberikan suatu informasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Riki Segini juga meminta maaf apabila dalam perkataan kurang berkenan di hati kalian semuanya. Oleh karena itu saya akhiri nun wal qalami wa masturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.